Pak, ini kan kita kan terakhir-terakhir ini mengalami satu kondisi ya Pak Mhm. ya, kita di mana menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Mungkin banyak yang belum tahu ya Pak ya, Iya Badan iya. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Ya, itu tuh kira-kira karena apa? iya, karena, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah salah satu institusi yang, relatif baru di Kementerian Kesehatan. Ini baru melalui, Perpres 18 tahun 2021 Baru dan banget ya Pak baru itu. sekali itu di akhir tahun 2021. 2021. Jadi dia menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Mhm yang memang kita lebih, fokus pada bagaimana mengawal ya Pak ya, mhm. mengawal lebih tepatnya mengawal Mengenai kebijakan. kebijakan. Iya. Jadi kalau, adanya perubahan organisasi sejalan dengan tuntutan dari, kebijakan dari, Mhm, pemerintah di mana, di tahun 2021 mhm, adanya kebijakan bahwa semua riset, yang ada di kementerian dan lembaga dialihkan ke BRIN, Badan mhm, Riset dan Inovasi Nasional. Termasuk lembaga riset ya, atau badan litbang kita mhm, penelitian dan pengembangan di Kementerian Kesehatan harus beralih fungsinya ke BRIN. Pada saat tersebut makalah ditata organisasi baru sesuai dengan kebutuhan yang namanya Badan Kebijakan Badan Pengembangan Kebijakan Kesehatan. Kesehatan. Di mana Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan itu relatif lebih ke mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan kesehatan Mhm, baik yang di internal Kemenkes mhm, maupun oleh KL lain yang tusinya kesehatan dan mhm. pemerintah daerah itu harus diintegrasikan atau disinergikan dengan badan ini, gitu. Ya, jadi artinya Pak, semua, eee, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan kesehatan dikawal oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan itu ya, Pak, Ya, ya? ya artinya dikawal atau istilahnya diintegrasikan, disinergikan. Memang Diintegrasikan. kita, Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan bukan selaku, unit yang mengeksekusi, Iya, tapi kita adalah unit yang merekomendasikan berbagai kebijakan, kemudian kita juga melakukan, evaluasi kebijakan mhm, gitu. Dan tidak kalah penting di tugas yang baru ini adalah kita juga bagaimana kabupaten kota itu harus mengadopsi kebijakan, nasional di bidang kesehatan sampai ke daerah ya, sampai ke Pak, daerah, ya? sehingga Sampai ke inline antara level pusat, iya. provinsi, sampai ke daerah. Artinya memang, sinergi itu bisa sampai ke daerah juga ya, Iya, Pak, ya? Bukan sampai hanya kabupaten kota gitu. nah, sampai kabupaten kota. Iya. Nah, ini kan sesuatu pekerjaan memang yang, luar biasa besar dan Iya memerlukan, sinergi dari semua pihak ya, Pak, ya. iya. Nah, berarti regulasi-regulasi yang kita susun itu semua nanti harus berdasarkan kajian yang kita buat itu ya? Kira-kira Iya gimana itu, Pak? iya. Jadi begini, eee, kebijakan ini, salah satu produk kebijakan itu adalah regulasi. Mmm, Regulasi ataupun program-program baru yang didesain berdasarkan satu kajian, mhm, berdasarkan satu telahan, iya, atau apapun, istilahnya, apakah hasil riset. mhm, Sehingga semua kebijakan-kebijakan, di dalam pembangunan kesehatan, khususnya internal kesehatan, mhm, Kemenkes, diharapkan Pak Menkes di mana Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan itu harus memberikan, rekomendasi mhm, bahwa kebijakan-kebijakan mana yang harus diprioritaskan, bahkan juga nanti kita ke depan harus mengembangkan namanya policy tree, jadi pohon kebijakan. Pohon kebijakan mhm, ini adalah tadi kita, kebijakan ini disusun, bisa berdasarkan, mhm, top down itu ada mandatori dari RPJMN, Renstra, mhm. ataupun, arahan pimpinan. Kemudian bisa juga bottom up. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan, hasil, fenomena, kajian dan sebagainya. Jadi antara top down dan bottom up itu bisa bergabung sehingga menjadi kebijakan, kita mengharapkan, dan saat ini sedang berproses menyusun yang namanya, policy tree, jadi pohon kebijakan. Sehingga akan memudahkan kita tahun 2023, 2024 kebijakan mana sih yang akan kita dorong dan kita dampingi gitu. Ya, artinya yang top down sama yang bottom itu juga akhirnya jadi ketemu nanti ya, Iya, Pak, jadi ya? ketemu, Karena yang diturunkan dari atas sama nanti yang kebutuhan, nah itu menjadi memperkuat rekomendasi kita ya, Pak, ya? iya Kita iya. harus berbuat apa.
Wah itu keren banget ya Pak ya, 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 BKPK, tapi kita keren kan Pak, artinya ini melibatkan banyak, betul. stakeholder ya Pak Ya, ya? betul. Jadi kenapa BKPK lahir karena adanya gap policy. Jadi Maksudnya apa itu? banyak kebijakan-kebijakan yang selama ini muncul Mhm. tidak dikawal dengan tahapan-tahapan menyusun formulasi kebijakan yang baik. Antara lain ada kebijakan yang kurang didukung dengan kajian, data, bukti dan sebagainya. Bukti, Ya, atau kata itu bukti tadi ya ya Pak, mhm, berbasis bukti. berbasis Nah, itu. bukti, Dan kita dalam konteks ini bedanya kalau dulu Badan Litbang ini kita mengumpulkan data mhm, berdasarkan hasil riset kajian mhm, untuk merekomendasikan kebijakan. Kalau sekarang kita badan kebijakan, kita memanfaatkan data, memanfaatkan, baik hasil riset lembaga-lembaga dari dalam dan luar, mhm, data rutin ataupun data lain mhm. yang kita formulasikan menjadi rekomendasi Oh, kebijakan. jadi data-data di Jadi luar kita juga ya bisa Pak? kita Mmm, manfaatkan. Bahwa mhm, bahkan kita saat ini sedang membuat semacam big data bekerjasama dengan DTO. DTO itu adalah Digital Technology Office. Sedang berkoordinasi hingga nanti akan memudahkan kita memantau data untuk apa namanya menyusun rekomendasi ya. kebijakan gitu. Berarti semua yang punya data yang terkait dengan, kebijakan pembangunan kesehatan tuh bisa bersinergi ya, Pak, ya? Bisa, bisa, Luar biasa, bisa. luar Ya, biasa. jadi dulu di tahun 2018-19 kita menggagas namanya poros kebijakan. Poros kebijakan, Jadi di mhm, mana stakeholder yang terkait dengan mhm, berbagai kebijakan kita jaring menjadi satu networking. Karena kita tahu betul kajian-kajian atau data-data yang sangat dibutuhkan tersebar di unit-unit atau stakeholder baik pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, universitas maupun lembaga-lembaga lain. Itu yang harus kita himpun dalam iya, satu big data untuk bahan untuk policy gitu. iya. Ini kan sekarang banyak sekali memang institusi riset, Pak, yang memang mereka menghasilkan data. Hmm. Artinya pada saat kita memanfaatkan itu kita tidak boleh lagi, egosentrisnya itu jalan ya, Pak. Jadi fokus kita itu kita mau melakukan atau menghasilkan sebuah rekomendasi apa, maka semua yang punya data itu berkolaborasi gitu ya, Pak, ya. Mungkin itu bisa diikat juga dengan kerjasama gitu Iya, ya, Pak, ya? iya, bisa memang kita pun sebetulnya selama ini waktu kita masih menjadi badan litbang Mhm, itu banyak kerjasama dengan dalam dan luar. Dan sekarang jadi badan kebijakan pembangunan kesehatan wajib hukumnya kita makin memperbanyak mitra kita gitu. Karena betul. kita pahami betul bahkan kita harus kalau kita tadi sudah ada policy tree ya misalnya adanya pohon kebijakan, kita bisa memetani kebijakan-kebijakan mana yang perlu diperkuat tahun Iya, 2023, 24. Apakah ada policy nasionalnya mana, policy mhm, daerahnya mana. mhm, Begitu daerah misalnya, kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi. iya, Kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga riset lain, gitu. Sehingga kita akan memudahkan pada waktu kita mengawal kebijakan atau menyusun formulasi kebijakan. Tentu iya, akan melibatkan daerah, betul, gitu. Nah, kita dalam konteks ini sifatnya yang tadi kita ini memfasilitasi iya, dan ke depan kami mengharapkan ada juga forum semacam dialog konsultasi mhm, antara BKPK dengan daerah, terutama dinas kesehatan. Bagaimana mereka memanfaatkan data dan informasi baik data rutin ataupun data-data program dan juga data-data hasil riset perguruan tinggi kita kemas menjadi formulasi mhm. kebijakan. Berarti yang menindaklanjutin ini nanti juga bisa siapa aja ya, Pak, ya? Ya, bisa, Bisa ya? bisa. Oh, Artinya, kita harapkan, adanya bagaimana karena kita punya namanya indikator kinerja kebijakan mhm, bahwa kabupaten kota harus mengadopsi, mhm. apa namanya, transformasi kesehatannya saat ini sedang berlangsung, Oke, gitu. berarti yang, para pengelola program atau pemegang program itu juga memang wajib tahu dong ya, Pak, ya? Harus ada Iya. dalam tim kita ini ya, Pak, ya? Iya, jadi ada 2 hal, pengelola program mungkin dia sudah mumpuni dalam programnya, Bu. Iya, Namun tidak kalah penting adalah mereka pun harus tahu step-step bagaimana memformulasikan kebijakan yang baik. Sehingga karena oke. kebijakan yang baik, yang tepat, itu akan menyelesaikan masalah.
Iya, gitu. Karena kalau kebijakan yang baik yang tepat harus didukung data dan fakta yang akurat tentang hal tersebut gitu. iya, Disitulah, nah sehingga yang punya data, punya informasi itu adalah tentu pengelola program. Dalam konteks mhm, ini dinas kesehatan, provinsi kabupaten kota. Kalau diangkat di Kemenkes adalah unit-unit teknis yang ada. iya, Kemudian juga KL lain. mhm. Jangan lupa, karena kesehatan itu determinannya ada determinan, Di luar kalau kita kesehatan iya, sendiri. dua kesehatan juga Iya, cukup. Kalau iya, kita melihat konsep Bloom itu kan ada faktor faktor perilaku, lingkungan, faktor lingkungan gitu heeh, kan, selain faktor internal kesehatan iya. kan. Ya memang sih, eee, suatu perubahan yang luar biasa ya, Pak. Mhm, Dengan adanya BKPK ini diharapkan memang nanti menjadi fokus bagaimana tadi memanfaatkan juga memanfaatkan bersama. Cuma mungkin nanti dari awal ini ya, Pak, dari awal ini bisa sampai ke pemerintah daerah itu mungkin perlu tadi Bapak sudah sampaikan ada dialog-dialog. iya Nah, iya dialog itu kan dengan program juga iya, dialog, ya betul. kan, Pak? Iya, jadi begini, kita bicara ada namanya HIAP. HIAP itu Oh, adalah Health in All Policy. Jadi semua, kebijakan yang mhm, dihasilkan oleh kementerian dan lembaga, mhm. termasuk pemerintah daerah, itu harus pro kesehatan. Contoh sederhananya begini, apabila misalnya Kementerian, Pertanian dengan program peternakan, misalkan mengembangkan, misalnya peternakan unggas dan sebagainya, itu harus dilihat dampak kotorannya, Mhm, dampak, lingkungan itu jangan mhm. sampai menimbulkan penyakit misalnya. Iya, Itu yang namanya adalah pembangunan berwawasan berwawasan kesehatan. Nah, kesehatan. untuk hal tersebut, agar mereka aware, kita mengadvocate bagaimana dia membuat kebijakan yang pro kesehatan, gitu. Itu Bu. Iya, Jadi iya, kita seperti itu, posisinya. Jadi kita memang ini ada kegiatan yang selain kita memformulasikan, mendorong kebijakan, kita mengadvokasi stakeholder terkait agar dia membuat kebijakan pro kesehatan. Dan kebijakannya agar pro kesehatan harus didukung data-data yang akurat. mmm. Itu Jadi sebetulnya. misalnya dengan Kementerian Agama, Ya, bagaimana pernikahan pernikahan ya, ini ya, Pak, ya, 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 dampaknya ke betul, kesehatan. Berarti betul, kita juga betul. harus, bersinergi, bersama-sama menyepakati dalam sebuah kebijakan harusnya seperti apa, gitu Ya, ya, Pak? Dan betul. itu datanya bisa dari, kita, tapi nanti pemanfaatan bisa di kebijakan di kementerian lain gitu ya, Iya, Pak, ya? betul. Jadi Mhm, untuk, kebijakan kesehatan itu ada kebijakan memang terkait dengan program yang selama mhm, ini sudah dikawal oleh, unit-unit utama Kemenkes maupun mhm. Dinas Kesehatan, tapi tidak sedikit juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian Kementerian lembaga lain, lain, mhm, bahkan pemerintah daerah yang memang, entry point-nya bukan bukan ke kesehatan, kesehatan, tapi iya, akan berdampak terhadap kesehatan. iya, Itu juga salah satu hal yang harus kita kawal agar kebijakannya pro kesehatan, kira-kira begitu. iya. Nah, kita kan sekarang lagi hangat banget, Pak, dengan 6 pilar. Mhm, mhm. Nah, artinya rekomendasi kebijakan itu juga nggak boleh keluar dari 6 pilar itu ya, Pak, ya? Ya, ya saat ini, Pak Menteri Kesehatan sedang, menggalakkan, jadi Kemenkes menggalakkan yang namanya transformasi, kesehatan. Ada 6 Mhm, pilar. 6 pilar itu pilar pertama adalah bagaimana transformasi layanan primer. mmm, Jadi bagaimana memperkuat promotif preventif, termasuk memperkuat puskesmas dan jaringannya, gitu. Kemudian yang kedua adalah transformasi layanan rujukan. rujukan. Bagaimana, rumah sakit makin kuat dan kita saat ini, sedang didorong, beberapa provinsi untuk jadi rumah sakit vertikal. Sehingga Mhm, rujukan tidak hanya ke Jakarta, tapi bisa ke daerah-daerah seperti di Papua, di Ambon, kemudian juga ada di Pulau Jawa juga ada yang kita dorong untuk itu. Yang ketiga adalah, transformasi, penguatan sistem ketahanan kesehatan, kesehatan, gitu. iya, Baik yang terkait dengan, ketahanan kesehatan terkait misalnya new emerging data emerging disease seperti Covid ini, iya, maupun juga ketahanan penyakit-penyakit. Farmalkes, farmasi dan alat kesehatan. Yang keempat adalah transformasi SDM, karena SDM kita sangat menentukan, sehingga kita harus benahi juga. Dan yang kelima adalah transformasi yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan. Kenapa ini harus kita kawal? Anggaran kesehatan kalau tidak saya hampir, 280 apa 300 Di triliun. sekitar.
fungsi kesehatan yang dikelola oleh kita itu mungkin separohnya atau kurang. Yang Sisanya lainnya adalah di dikelola di kementerian luar. lain, Bu, bahkan di pemerintah daerah. Itu Nah, yang itu harus tadi yang kita. Bapak bilang berwawasan kesehatan Ya, itu ya. tadi ya. Jadi anggaran yang ada itu fungsi kesehatan kalau bisa disinergiskan gitu. Iya, Oke. betul. Jangan Nah, sampai nanti seperti tadi disampaikan, kita melakukan sesuatu inovasi tapi tanpa memperhitungkan bahwa itu berdampak pada kesehatan masyarakat ya, setempat ya gitu betul. ya. Dan yang satu lagi, Bu, Teknologi, ya Pak. adalah teknologi. Nah, Teknologi. teknologi kita di era digital ini tidak bisa mengabaikan teknologi. Betul. Kita sudah ada juga bagaimana telemedicine dan Iya, sebagainya. betul. Termasuk juga salah satunya bagaimana kita melalui media ini kita melakukan meeting sekarang juga Betul. melakukan dengan Seperti sekarang ya, menggunakan Pak, ya BKPK ya menyapa bisa sampai di ya mana ini itu informasinya kan, Pak? betul itu Iya, adalah betul. salah satu perkembangan teknologi. Betul, Nah betul. itu Bu itu yang keenam pilar ini sebetulnya ada pilar yang satu. Mhm. Yang satu itu adalah penguatan internal. Penguatan Eee, internal. tapi, yang kita dorong oleh Pak Menkes ada 6 pilar itu. Yang Iya. internal itu adalah lebih bagaimana memperkuat sistem kerja kita, kinerja Mhm. kita di dalam, SDM kita, dan sebagainya. Untuk mendorong agar 6 pilar itu bisa bergerak, jadi sangat tergantung juga dengan penataan Diri kita internal kita. sendiri Iya. juga ya, Iya Pak. Kita iya. sebagai insan khususnya misalnya BKPK atau Mhm insan, Kemenkes atau mhm insan kesehatan, sadar betul dan kita punya motivasi ya, Pak, mhm untuk menjawab yang 6 mhm. pilar tadi. Iya Karena kalau bukan kita siapa lagi kan, iya Pak? iya Benar. Bersinergi diawali dari kita ya, Pak? iya, betul. Benar Iya. sekali. Oleh sebab itu, Pak, maka ada nggak pesan dari, Bapak misalnya ya, Mhm. oh iya kalau kita, mau memperkuat fungsi kita tadi, bagaimana kita harus bersinergi, itu kira-kira gimana sih, Pak? Bisa nggak orang bersinergi kalau nggak punya teman? Iya Kan iya. Yang pertama, karena kita adalah unit eselon 1 yang relatif baru di Kementerian Kesehatan, tentu yang pertama adalah harus kita memperkuat tim kita. mhm, Jadi tim BKPK harus ditingkatkan kapasitasnya, baik kapasitas, substansi yang terkait dengan pemahaman 6 pilar yang tadi mhm, disampaikan Bu Cahaya, 6 pilar transformasi, maupun juga, bagaimana memahami, peran fungsi BKPK sebagai pengawal kebijakan. mhm, Jadi, eee, tim jajaran BKPK harus tahu bagaimana step-step dalam memformulasikan kebijakan. mmm, Kemudian bagaimana juga, melakukan advokasi kebijakan kepada stakeholder dan juga bagaimana mendampingi kebijakan. Itu ya, itu jadi ada substantif yang mhm, sifatnya terkait, ada juga teknis. teknisnya. Teknisnya apa? Teknis bagaimana tadi sampaikan, bagaimana berkomunikasi dengan baik, Iya, bagaimana melakukan advokasi yang iya, baik, bagaimana menggalang mitra. Kita mhm, nggak bisa bekerja sendiri, kita nggak bisa sukses sendiri tanpa mitra. iya, Orang yang sukses saat ini dan ke depan adalah orang yang banyak temannya, iya, orang yang banyak iya, mitranya. Mitra itu intinya ada 3. Itu setara, kemudian saling menguntungkan gitu kan, heeh. Jadi saling memberi, saling menguntungkan, kemudian terus saling percaya. iya, Jadi ada kepercayaan di antara kita, kemudian kita setara, tidak ada yang tinggi, ada yang rendah, dan saling menguntungkan, itu akan jalan. Jadi iya, posisinya kita cari mitra sebanyak-banyaknya, mari kita selesaikan masalah-masalah kesehatan dengan melibatkan stakeholder yang terkait, baik pemerintah, swasta, baik melibatkan, teman-teman akademisi, praktisi, maupun, masyarakat umumnya. Karena ini adalah masalah bersama kita. Kesehatan akan selesai apabila semua unsur manusia ini atau masyarakat terlibat di oh dalamnya. gitu, Pak. Artinya pada saat kita, ingin melakukan, atau menyusun sebuah rekomendasi kebijakan, kita harus mengenal juga siapa mitra kita, Iya nanti yang akan mewujudkan dan iya menyukseskan kebijakan iya itu kan, Pak, ya. iya. Artinya kita Bahkan harus ya bergaul akrab, ya bahkan ya. untuk kebijakan tuh sebetulnya ada uji publik. Melibatkan Jadi, masyarakat, melibatkan masyarakat atau mhm, perwakilan, perwakilan, siapa iya, anggota masyarakat, sehingga kebijakan yang akan dibuat itu memang bisa diterapkan. betul. Artinya Dan juga dipahami bagaimana,
kebijakan tersebut. Jadi orang kan jangan sampai mempersepsikan Iya, salah sehingga gerak langkahnya juga nggak sesuai dengan yang betul. diharapkan. Artinya kan, ya itu kan kebijakan yang menurut kamu, menurut aku enggak. Nah itu nggak boleh ya Pak ya? Iya, Harus terhindari ya? iya. Jadi kalau di dalam konteks ini di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan itu, Mhm, kalau saya kelompokkan secara sederhana ada 3 kriteria kebijakan. mhm, Satu kebijakan strategis. Ya, strategis, strategis tentu yang terkait dengan kebijakan makro secara nasional. mhm, Yang kedua kebijakan manajerial. Dan manajerial, yang ketiga kebijakan teknis, misalnya iya, bagaimana pelaksanaan imunisasi, mhm, tahapan-tahapan bagaimana pemberian makanan yang bergizi yang teknis, gitu. Ada yang manajerial, ada yang iya. strategis. Tapi itu Yang semua tetap ada uji publiknya kan? oh ya, ada Tergantung ya dengan tergantung tingkat ininya, tingkat-tingkatan. Uji iya, publik itu salah satunya adalah kalau misalnya kita saat ini misalnya kita Kemenkes sedang mendorong adanya ILP, apa integrasi integrasi layanan layanan primer, primer. Itu kan ada 9 provinsi yang kita mhm, coba diuji coba. Uji coba ini adalah salah satu uji publik untuk perbaikan gitu sebetulnya. Uji untuk publik dapat itu untuk masukan, dapat masukan mhm, sehingga kita nanti kalau itu akan dibuat kebijakan dalam bentuk iya. regulasi sudah mendapat masukan dari Iya, lapangan. untuk dapatkan gambaran sebenarnya kalau diterapin di lapangan seperti apa Iya, gitu ya, Pak, ya. betul. Jadi nggak benar kalau kita tuh buat sebuah kebijakan itu tidak melewati Iya, proses-proses itu iya, ya, Pak. Nah, ini mhm, semua mungkin yang kita perlu tahu, iya, mhm, artinya kita tuh bukan ngarang ya, itu mhm, melewati tahap yang begitu ketatnya, sampai kita juga harus punya teman untuk bersama-sama, melakukan sampai menyukseskan iya, kebijakan itu ya, Pak. iya, Luar biasa banget. iya, Artinya Pak, itu kita bagian dari Kementerian Kesehatan memang benar-benar harus solid ya Pak ya, dengan semua, pengelola program, kita iya, harus melekat ya kan? iya, iya. Ya memang BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan itu harus bagian dari program. Iya, Jadi harus berbaur dengan program. mmm, Kenapa berbaur? Karena agar tahu bagaimana masalah di masing-masing unit utama, iya, kemudian apa yang dibutuhkan dan kebijakan apa yang harus dikawal, ini harus ada semacam banyak proses ya secara inten iya, antara BKPK dengan unit utama. iya, Dan ini saat ini saya lihat teman-teman di pusat kebijakan yang ada di BKPK sedang intens untuk diskusi dialog iya, dengan teman-teman itu. Bahkan hemat saya ke depan tidak ada salahnya ada beberapa teman-teman kita yang magang di sana sekian hari dan seterusnya akan betul. akan menangkap Merasakan kehidupan ya, mereka juga, fenomenanya seperti iya, itu. betul, Termasuk yang tadi mengawal kebijakan daerah, ya iya, salah satunya kita banyaknya dialog dengan daerah, apalagi dengan sekarang dengan teknologi kita bisa kapanpun betul, Zoom dengan mereka betul, itu betul, akan adalah salah satu tidak ada medianya. hambatan lagi Tidak untuk ada hambatan komunikasi lagi ya sekarang. Pak ya, tinggal, Heeh, kita sekarang memahami bersama mhm, bahwa dalam mengelola sebuah kebijakan itu bukan tugasnya, si A atau si B adalah tapi tugas mmm, kita bersama gitu iya, ya Pak ya. iya, Ini bahkan, yang paling menarik itu mungkin sampai nanti di pemerintah daerah ya Pak ya. iya, Bagaimana kita benar-benar menjadi bagian dari pemerintah yang ada di daerah yang akan melaksanakan program itu dan mereka juga merasakan bagaimana pada saat ingin menyusun sebuah kebijakan tuh mereka ada di dalam ya, Pak, ya? iya, iya, karena di era desentralisasi ini, kesehatan adalah salah satu aspek yang didesentralisasikan. Artinya, Mhm, keberhasilan pembangunan kesehatan secara nasional sangat mhm, tergantung daripada bagaimana pemerintah pemerintah daerah daerah. merencanakan, memformulasikan Iya, kebijakannya betul, yang pro kesehatan. betul, Itu betul, sangat terkait. Sehingga dalam konteks ini, Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat mengalokasikan ada dana alokasi khusus, iya, ada untuk DAU untuk kesehatan, betul, iya, ada dana dekonsentrasi untuk mhm, provinsi. Dan itu adalah semata-mata benar. menjembatani daerah agar bisa menyelesaikan Mereka masalahnya. bisa lebih fokus masuk kepada Ya, sebenarnya kebijakan apa sih yang sekarang sedang diisukan, yang sedang digodok ya, Pak, ya. ya, Nah, ini menarik banget loh, Pak. Kalau selama ini kan ada istilah pemerintah pusat, pemerintah daerah, sebenarnya itu sebuah pemerintahan. Cuma letaknya saja, oh iya itu di daerah sana, di daerah sini. Tapi nanti kalau sudah terrealisasi benar bahwa
dalam menyusun kebijakan itu semua pihak bahkan pemerintah daerah ikut terlibat, jadi sebenarnya nanti itu sudah menjadi milik bersama ya, Pak, ya? Iya iya, Milik bersama. kebijakan ini kan kebijakan, level nasional yang Mhm. harus diterjemahkan nanti di level daerah, Iya sesuai dengan situasi dan kondisi. iya, Esensinya seperti itu. Contoh sederhana, bagaimana kita sekarang sedang gencar, melakukan penanganan stunting. mhm, Karena hasil, riset, kita atau SSGI, Studi Status Gizi Indonesia, di mana ada daerah-daerah yang prevalensi masih stunting-nya cukup masih tinggi. Nah, itu kan betul, harus ditindaklanjuti di kabupaten, kota, atau di iya, provinsi itu apa yang harus dilakukan. Itu yang harus kita, dan kalau kita harus kita kawal. melibatkan mereka ya, Ya, Pak? harus melibatkan mereka Iya dan tentu akan melibatkan juga stakeholder yang ada di daerah iya, tersebut betul. gitu. Karena Karena biar hanya bagaimanapun juga, Pak, mereka yang paling tahu kondisinya iya, ya, sehingga ya nanti intervensinya itu bisa lebih spesifik ya, Pak? ya, Mhm, mereka memang ya lebih dekat dengan, end masyarakatnya. user, Iya, masyarakat. bener, Karena, yang punya masyarakat adalah daerah, kabupaten, daerahnya. kota, turunkan kecamatan, desa. Sehingga Iya, sebetulnya kata kuncinya desa itu sangat strategis betul dan betul kelurahan lah kalau di kota-kota itu. betul Karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat betul. gitu. Iya Jadi sebagus apapun program di pusat, kalau tidak diterjemahkan iya, dengan baik dalam bentuk formulasi kebijakan yang tepat sasaran mhm, dan, apa yang sesuai dengan kondisi daerah itu akan sulit. iya Sehingga bagaimana memang kebijakan transportasi kesehatan yang 6 pilar ini bisa diadopsi daerah, itu daerah sendiri harus memahami iya. permasalahannya dengan dukungan data dan informasi sehingga memformulasikan kebijakannya tepat. Nah, untuk itu kita, BKPK punya tugas untuk membantu daerah agar dia mampu membuat kebijakan yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, Yang komprehensif yang lagi ya, Pak, komprehensif. ya? Betul, gitu. Heeh. Iya. Wah, Pak, kalau cermati ya yang kita perbincangkan ini, Mhm, dicermati, dihayati, betapa sebenarnya kita ini menjadi satu kesatuan dengan, rekan-rekan kita yang ada saat ini di daerah ya, Pak, ya. mhm, Kita bincang-bincang gini aja kita tuh sudah merasa mereka ada di kita mhm. ada di mereka ya, Pak. Jadi dengan melakukan, rekomendasi-rekomendasi yang terus nanti akan gencar dilakukan daerah, artinya NKRI ini memang benar-benar jadi satu ya, Pak, Iya lewat iya kebijakan-kebijakan iya, kita. kebijakan itu kan ada kebijakan nasional, kebijakan daerah. Mhm Temanya bisa sama, nanti mhm, adopsinya yang akan iya, menyesuaikan kondisi betul daerah. Itu betul, seperti itu. Dan kita pahami betul kita adalah negara kepulauan negara terbesar di dunia, kesatuan, iya, sehingga, policy antar, daerah itu mhm, akan sedikit berbeda betul, dalam spesifik implementasinya, karena ya, menyesuaikan dengan kondisinya, gitu. iya, Dan itulah yang membedakan kita dengan negara negara lain, gitu. lain, Karena iya, kita untuk masalah transportasi saja, transportasi, iya, kita punya keunikan luar sendiri. biasa ya, Ya, apalagi, bener, negara kepulauan. iya Banyak daerah-daerah kita yang ini. Namun iya, tidak sedikit nih, apa namanya, teman-teman daerah yang sukses. Sehingga mmm, yang sukses dalam, mengawal kebijakan atau mengimplementasi kebijakan, alangkah bagusnya mereka pun suatu saat diundang di forum BKPK ini, betul sehingga dia betul, akan berbagi iya bagaimana betul, Pak, sukses, tersebut akan menjadi semacam lesson learn untuk teman-teman daerah lain iya gitu. betul. Ya, mudah-mudahan nanti, saatnya tiba di Iya, mana teman-teman yang di daerah semua itu bisa menyampaikan upaya-upaya yang mereka lakukan di mhm, dalam, mengimplementasikan, kebijakan-kebijakan ini. Baik, Pak, terima kasih baik, bincang-bincang kita dalam PKPK Menyapa, iya, sekali lagi terima kasih, salam sehat untuk kita semua. iya, salam sehat buat, semuanya.